Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Yaya. Apa kabarnya Bu Eli? Apakah boleh ada waktu? Saya ingin bicara dengan Bu Eli nih. Baik Bu Yaya, ada waktu. Ya sepertinya Bu Yaya terlihat gelisah deh hari ini. Aduh, kelihatan ya Bu ya kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi kalau sampai ngajak ngobrol berdua seperti ini. Tidak biasa-biasanya Bu Yaya yang ceria terlihat gelisah. Iya sih Bu, sebenarnya nggak ada apa-apa juga sih Bu. Cuma saya ingin berbicara tentang anak murid saya Bu, yang di kelas Bu yang bernama Hanum. Mungkin Ibu ingat gak Bu yang namanya Hanum, yang suka diantar neneknya ke sekolah Bu? Oh Hanum, ingat Bu, saya ingat dengan Hanum. Oh iya, ada apa dengan Hanum ya Bu? Coba Bu Yaya ceritakan biar kita cari solusi bersama-sama ya. Izin Bu, sebelumnya saya ingin bercerita. Hanum ini di kelas tidak seperti biasanya Bu. Biasanya dia kan aktif tuh Bu ya, main sama teman-temannya, bercanda, akan bahkan bergeng dengan anak perempuan ya Bu ya, anak teman-teman seusianya. Tapi kok sekarang dia lebih banyak menyendiri, tidak terbuka, dia tidak mau main permainan tradisional, kegiatan keagamaan, bahkan operasi semut juga dia nggak mau ikut Bu. Terkadang Bu pas makan juga dia sendirian aja Bu. Dia nggak mau makan dengan teman-temannya. Saya sempat marah juga sih Bu. Kenapa Hanum kamu seperti itu, tidak mau dengan teman-temannya? Tapi dia tidak merespon Bu. Akhirnya saya biarkan sajalah dia sendirian Bu di dalam kelas. Oh, seperti itu ya. Kenapa ya? Kasihan sekali ya Hanum ya. Oke lah Bu, siap. Saya mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan dan mencari solusi bersama ya. Nah, Bu Yaya, dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini, apa sih yang ingin Bu Yaya dapatkan? Ini loh, Ibu kan sebagai pimpinan saya ini mendapatkan ide segar nih dari Bu Eli nih. Bagaimana cara merubah Hanum agar dia bisa bersikap selayaknya anak-anak seusianya. Dia dapat bermain, bercanda, dan berkelompok. Karena saya tidak ingin Hanum jadi pribadi yang tertutup ya Bu atau introvert dan tidak menikmati masa kanak-kanaknya Bu. Tapi saya galau nih Bu Eli, apa yang saya harus lakukan ya Bu Eli? Jadi Bu Yaya menginginkan si anak tersebut berubah dalam hal sikap ya, agar dia seperti Ya Bu, teman-temannya yang lain, tidak lagi menyendiri, ataupun mungkin ia dapat bermain bersama teman-temannya. Seperti itu ya, Bu. iya betul Bu, seperti itu Bu. Nah, mungkin Ibu bisa memaparkan lebih jauh lagi ide-ide seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk merubah tingkah laku Hanum tersebut, Bu. Yang pertama sih ya Bu, saya akan panggil Hanum. Saya akan melakukan pendekatan Bu pada Hanum. Saya akan memposisikan saya itu sebagai temannya Hanum, bukan guru Bu. Mungkin dengan bersikap saya sebagai temannya, Hanum lebih terbuka kepada saya Bu. Jadi dia biar saya gali nih, kenapa sih Hanum kamu bersikap seperti ini? Biar keluh kesahnya tuh sama saya lancar ya Bu. Iya. Jadi Bu Yaya akan memposisikan sebagai temannya Iya Ibu kepada betul. Hanum ya. Nah, kemudian adakah cara lain yang Ibu sudah lakukan? Nah, selain itu, saya juga pernah memanggil Bu teman dekatnya Hanum Bu. Saya juga bertanya pada temannya. Hanum itu seperti apa sih kalau di rumah? Temannya menginformasikan kalau dia di rumah itu Bu mainnya bukan dengan anak-anak TK atau anak seumurnya Bu, dia mainnya dengan anak SD, dengan anak SMP. Dia nggak pernah main sama anak seusianya Bu di rumah. Terkadang dia juga suka berdandan Bu seperti anak-anak dewasa Bu, suka pakai lipstik, suka pakai bedak. Saya juga bertanya juga Bu sama guru Hanum sebelumnya, apakah emang Hanum bersikap demikian waktu di kelas yang lama Bu? Hmm, Seperti itu ya tingkahnya Hanum ya, seperti anak-anak yang di atas usianya ya Bu ya. Iya Kemudian Bu. tadi Bu Yaya sampaikan bahwasanya Bu ya eh, bertanya kepada rekan guru yang lainnya. Lalu apa yang guru tersebut sampaikan kepada Bu Yaya? Kata bu guru itu sih Bu, emang Hanum itu tingkahnya agak sedikit berbeda dengan siswa lainnya. Dia suka bersolek di jam istirahat. Dia juga kadang-kadang suka nggak mau gabung dengan teman-teman perempuan lainnya. Mungkin karena ia kurang nyaman ya Bu bergaul dengan anak seusianya. Iya iya. Nah, setelah Ibu mendapat informasi tersebut, apakah ada ide-ide lain atau cara lain yang mungkin Bu Yaya dapat lakukan terhadap Hanum?
Ya, selain itu juga mungkin saya akan memanggil orang tuanya, Bu. Saya akan menanyakan langsung perihal anak tersebut ini, Bu, tentang Hanum ini, Bu. Iya, iya, iya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Yayah berada pada skala berapa? Mungkin skala 7 kali ya, Bu. Oh iya. Kemudian apa yang Ibu yakini akan keberhasilan pencapaian tersebut? Saya yakin, Bu, bahwa seorang anak akan menjadi pribadi yang kita inginkan kalau kita meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengannya. Saya juga akan menanyakan apa yang sedang dia alami, Bu. Oh iya, iya. Mungkinkah ada hambatan yang akan menghalangi apa yang akan Bu Yayah lakukan ini? Dan apa solusinya dalam menghadapi hambatan tersebut, Bu? Hambatan sudah pasti ada ya, Bu Elia. Mungkin Hanum akan merasa malu ketika ngobrol dengan saya bertanya-tanya kepada dia. Saya juga tidak memaksakan sih, Bu, dia bercerita semuanya. Mungkin akan saya korek-korek lebih dalam lagi, Bu. Tapi perlahan pasti saya akan terus berusaha untuk mendapatkan secara personal kepada Hanum, Bu, biar dia terbuka kepada saya, Bu. Gitu, Bu Eli. Iya. Kemudian apa rencana dan strategi selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Yang pasti saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok, Bu, di kelas untuk Hanum ya. Biar dia lebih mengenal teman-teman di kelasnya, biar dia lebih bergabung dengan teman-temannya. Saya juga melibatkan dia dalam pekerjaan, Bu, seperti membawakan buku atau meminta tolong kepadanya perihal hal kecil, Bu, agar dia aktif, Bu. Jadi dia tidak ada ruang untuk dia diam, dia selalu bergerak, Bu, seperti itu, Bu, dan merasa dibutuhkan di kelas, Bu. Oh iya, bagus sekali itu ya Bu ya dengan cara Ibu. Mungkinkah rencana tersebut akan berhasil menurut Bu Yayah? Menurut saya kan saya udah berusaha sebaik mungkin ya, Bu, ya. Saya berharap rencana ini akan berhasil dan berjalan sesuai dengan keinginan saya, Bu. Iya, iya. Kira-kira menurut Bu Yayah butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan aksi tersebut, Bu? Mungkin butuh waktu yang cukup lama ya, Bu, sehingga merubah perilaku Hanum, Bu. Yang namanya merubah perilaku kan nggak semudah membalikan telapak tangan ya, Bu, ya. Mungkin kita butuh proses supaya perubahan ini terjadi. Saya kan lagi mengajar dia sekarang nih, Bu. Mudah-mudahan perilaku ini bisa berubah sampai dia sebelum lulus, Bu. Sampai lulus sebelum lulus dari sekolah ini, Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya upaya Bu Yayah ya. Nah, kemudian apa komitmen Bu Yayah terhadap rencana Bu Yayah ini? Tentunya saya ingin Hanum bersikap seperti anak lainnya, Bu. Kembali ke fitrahnya ya, Bu Eli ya. Saya Iya. tetap semangat, tetap bersabar atas perubahan yang saya lakukan buat Hanum, Bu. Oh iya, baiklah Bu Yayah, Ibu sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan kira-kira bagaimana tindak lanjut dan kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini, Bu? Yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang telah memberikan waktunya, yang sudah mendengarkan curhatan saya, Bu, sudah merespon apa yang saya ceritakan. Untuk tindak lanjutnya terhadap coaching ini, saya akan memberikan informasi kepada Bu Eli mungkin 1 minggu ini, Bu, dari sekarang tentang perkembangan dari aksi yang akan saya lakukan, Bu, kepada Hanum. Oke, siap Bu. Saya tunggu progresnya ya. Laporannya juga ke saya. Insya Allah ya Bu, saya juga akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ibu kembali. Sekalian, mungkin sambil makan bakso kali ya Bu ya. Biar lebih rileks, biar lebih santai gitu ngobrolnya. Seperti itu Bu ya. Wah, asik banget ya Bu Eli. Insya Allah Bu Eli. Semoga Bu Eli sehat selalu ya Bu. Sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih Bu Eli. Sudah sore saya pamit ya Bu Eli. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Yaya, tetap semangat ya. Terima kasih Bu Eli. Oke.